Halo teman-teman, ini merupakan salah satu part 2 dari video sebelumnya di mana saya telah menginput data ke dalam aplikasi SPSS. Nah, sekarang saya akan melakukan langkah berikutnya yaitu di mana saya akan melakukan uji terhadap kasus satu tersebut. Di mana suatu peneliti ingin melihat apakah ada pengaruh merokok terhadap stamina lama waktu menyelesaikan lari 1 km per menit. Untuk membuktikan hal tersebut, peneliti mengambil sampel secara random 26 orang yang merokok dan 24 orang yang tidak merokok. Nah, untuk menentukan uji apa yang ingin dipakai, kita harus uji normality terlebih dahulu. Nah, di mana kita harus menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya terlebih dahulu. Di mana hipotesis nolnya itu tidak ada pengaruh merokok terhadap stamina lama waktu menyelesaikan lari 1 km per menit. Dan hipotesis alternatifnya itu ada pengaruh merokok terhadap stamina lama lari menyelesaikan lari 1 km per menit. Nah, langkah-langkah untuk menentukan uji statistis kasus satu ini, yang pertama itu identifikasi jenis sampel, di mana dua sampel bebas karena berasal dari dua subjek yang berbeda, yaitu pengaruh merokok terhadap stamina dan tidak merokok terhadap stamina. Yang kedua itu ada identifikasi skala variabel dependen, di mana skala rasio karena diukur dalam satuan menit. Nah, untuk pertama-tama kita masuk ke dalam aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada data yang ingin kita uji. Normality terlebih dahulu. Nah, kita klik Analyze, klik Descriptive Statistics, lalu klik Explore, lalu kita masukkan perilaku merokok ke dalam faktor list, lalu stamina merokok kita masukkan ke dependent list. Lalu kita klik Plots, habis itu kita klik normality plots with test. Kita klik, lalu kita klik continue, klik OK. Nah, ini sudah terlihat ya test of normality-nya, di mana output pada table test of normality untuk Kolmogorov Smirnov diperoleh nilai P-nya itu untuk stamina merokok 0,200. Nah, sedangkan untuk stamina tidak merokoknya itu 0,190. Ini lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal. Jadi dapat saya simpulkan bahwa kasus satu ini adalah kasus dua sampel bebas. Skala independennya, rasio, dan data tersebut terdistribusi normal. Maka uji yang paling sesuai adalah uji T tidak berpasangan. Nah, untuk uji T tidak berpasangannya itu kita keluar dulu dari sini. Lalu kita klik Analyze, lalu kita masuk ke dalam Compartments, lalu kita klik Independent Sample. Lalu kita masukkan perilaku merokok ke dalam grouping variabel, lalu stamina merokok kita masukkan ke dalam test variabel. Nah, setelah itu kita klik Define Group. Lalu untuk grup 1 itu kita ketik 1, dan untuk grup 2 itu kita ketik 2. Lalu klik Continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, dapat kita lihat ini hasilnya sudah keluar ya teman-teman. Nah, output pada tabel grup statis di sini menjelaskan bahwa rata-rata stamina merokok itu 24,735. Nah, dengan simpangan bakunya itu 3,9926. Dengan rata-rata stamina yang tidak merokok itu 14,254. Dengan simpangan baku 3,1752. Nah, dapat kita lihat pada tabel independent sample test-nya ini, output pada tabel independent sample test menjelaskan bahwa nilai
EF dihitung pada Levin test for equality variance adalah 0,972 dengan nilai P sama dengan 0,329, lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa variabel kedua kelompok homogen. Nilai T dihitung pada tabel ini dapat dua nilai karena variansi homogen, maka yang dibaca yang nilai T di atas, yang ini ya. Yang 0,216. Begitu pula dengan nilai P sama dengan 0,00 karena nilai P yang diperoleh itu 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka nolnya ditolak. Kesimpulannya itu ada pengaruh merokok terhadap stamina lama waktu menyelesaikan lari 1 km per menit. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.